Manga One Piece chapter sebelumnya berakhir dengan serangan Gomu Gomu no Gatling-nya Luffy yang menonjok dengan cukup brutal mukanya Kaido. Nah, selesai melancarkan serangan brutalnya itu, mode Gear Force-nya Luffy akhirnya kehabisan jam tayang. Luffy tidak bisa melakukan aktivitas apapun dan butuh waktu 10 menit rehat untuk bisa menggunakan kembali hakinya. Persis seperti apa yang pernah terjadi di Dressrosa saat pertarungan puncak antara Luffy versus Doflamingo. Kondisi Luffy yang sedang tidak berdaya tersebut kemudian dimanfaatkan dengan sangat tidak fair play oleh Big Mom yang menyerangnya dengan menggunakan sebuah teknik yang disebut dengan Hahaba. Untungnya, Roronoa-Zoro yang Big Mom pikir sudah matang disambar petirnya kemarin ternyata masih bisa bangkit lagi dan berhasil menahan serangannya Big Mom dengan pedangnya. Luffy pun selamat. Bantuan lain pun segera datang. Dengan menggunakan sebuah teknik yang disebut dengan Counter Shock, Trafalgar di Waterloo menyerang Big Mom. Di sisi lain, dengan menggunakan sebuah teknik yang disebut dengan Vortex Wind, Kaido menyerang Killer dan Eustace Kid secara bersamaan. Jadi sekarang jelas sudah kalau kelima Supernova sama sekali belum kalah oleh serangan petirnya Big Mom. Mereka semua masih memiliki kekuatan untuk melawan balik, kecuali Luffy yang masih harus menunggu 10 menit lagi sebelum energinya pulih dan bisa bertarung kembali. Nah, ternyata yang tidak menjunjung tinggi semangat fair play dalam pertarungan 2 lawan 5 ini tidak hanya Big Mom, tetapi juga Kaido. Sudah tahu Luffy sedang dalam kondisi tidak berdaya, Kaido, si makhluk terkuat di dunia itu, tanpa rasa malu sama sekali mencoba menyerang Luffy. Namun lagi-lagi, Roronoa-Zoro berhasil memblok serangan yang ditujukan kepada kaptennya. Dengan menggunakan sebuah teknik yang disebut dengan Black Dragon Tornado, Roronoa-Zoro tidak hanya berhasil menahan serangannya Kaido kepada Luffy, tetapi juga berhasil sedikit banyak memberi damage terhadap tubuh Kaido. Dengan luka yang didapatnya dari serangan Zoro, Kaido semakin aware kalau pedang yang digunakan oleh bajak laut bermata satu itu adalah bekas pedangnya Oden. Kaido kemudian menggunakan semacam jurus elemental yang baru lagi yang membuat area medan pertempuran menjadi semakin hancur berantakan. Sementara itu di luar Onigashima, tepatnya di salah satu sisi lautan Wano, CP0 muncul. Di atas sebuah kapal, beberapa anggota CP0 terlihat sedang menganalisa jalannya pertempuran di Onigashima. Dari sinilah akhirnya kita jadi tahu kalau dari 5.400 pasukan samurai yang melakukan serangan Harakiri ke Onigashima, 400 diantaranya sudah mati syahid. Sementara dari pihak Kaido dan Orochi, sebanyak 3.000 dari total 30.000 prajurit yang ada diperkirakan sudah berhasil dideportasi ke neraka jahanam. Chapter pun kemudian ditutup dengan ditampilkannya wujud hybrid Kaido, serta pengumuman kalau minggu depan manga One Piece tidak libur. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.